Kubu Aibda WH Meradang sebut JPU tak serius cuci tangan usai Supriyani divonis bebas. Guru Supriyani divonis bebas dan dinyatakan tak terbukti menganiaya D, siswanya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kini kubu Aibda WH tak puas. Diketahui, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut. Termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Setelah vonis bebas, kuasa hukum Guru Supriyani membeberkan 3 tuntutan. Pertama, tim kuasa hukum Guru Supriyani yang diketuai Andri Darmawan akan memperkarakan pihak-pihak yang selama ini menyengsarakan Guru Supriyani, baik secara pidana maupun kode etik. Untuk itu, Andri Darmawan masih menunggu putusan bebas Guru Supriyani berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Seperti diketahui, setelah putusan, Majelis Hakim PN Andulo memberi kesempatan masing-masing pihak yakni Jaksa Penuntut Umum, JPU, dan Guru Supriyani untuk bersikap selama 7 hari, apakah menerima putusan tersebut atau banding kasasi. Karena itulah, pihak Guru Supriyani menunggu 7 hari ini untuk mengetahui sikap JPU apakah menerima atau mengajukan kasasi. Sambil menunggu hal itu, Andri mengaku tengah memformulasikan dan merencanakan hal-hal yang akan mereka tuntut. Misalnya, terkait laporan pelanggaran kode etik terhadap personil Polsek Baito yang saat ini sudah berjalan. Andri juga akan memeriksa adanya pelanggaran-pelanggaran, termasuk adanya dugaan rekayasa kasus. Selain itu, Andri juga perlu menuntut adanya rehabilitasi atau pemulihan nama baik Guru Supriyani. Kemudian, tim kuasa hukum juga perlu mengajukan tuntutan ganti kerugian yang sudah dialami Guru Supriyani selama 8 bulan perkara ini bergulir. Hanya saja, Andri tidak menyebutkan nilai kerugian material maupun non-material yang akan dituntut. Sementara itu, Guru Supriyani yang diwawancara di tempat yang sama mengaku menyerahkan langkah selanjutnya kepada kuasa hukumnya. Dia mengaku sangat bersyukur mendapat vonis bebas tanpa embel-embel apapun. Supriyani mengaku sempat deg-degan saat mendengarkan vonis karena sebelumnya dia dituntut lepas oleh jaksa dan masih dinyatakan bersalah. Supriyani mengaku setelah ini akan kembali ke sekolah untuk mengajar seperti sedia kala. Beda nasib Bupati Konsel, ex-Kapolsek Baito dan Aibda WH di kasus Guru Supriyani. Beginilah nasib Aibda WH,
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga dan mantan Kapolsek Baito dalam kasus Guru Supriyani. Seperti diketahui, pihak-pihak tersebut terlibat dalam kasus pidana yang menjerat Guru Supriyani. Aibda WH yang telah melaporkan Guru Supriyani karena dituduh menganiaya anaknya, kini harus bersiap dilaporkan balik. Namun, kubu Aibda WH tampaknya masih santai merespon hal itu. Sedangkan Bupati Konsel, Surunudin Dangga, yang sempat melayangkan somasi ke Guru Supriyani, kini dikritik habis-habisan oleh Susno Duaji. Dan yang terakhir, mantan Kapolsek Baito Ibda Muh Idris yang diduga meminta sejumlah uang kepada Guru Supriyani, kini akan menghadapi sidang etik. Bupati Konsel dikritik habis-habisan. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga kepada Guru Supriyani dinilai hanya gertakan. Pasalnya, hingga kini, Bupati Konawe Selatan belum juga mengambil langkah hukum seperti yang ada di surat somasinya. Padahal pihak Guru Supriyani tak merespons lebih dari 1 kali 24 jam seperti deadline somasinya. Justru kini, Bupati Konawe Selatan banyak dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan. Terbaru, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji menilai Bupati Konawe Selatan justru mempolitisasi kasus hukum yang susah berjalan semestinya. Menurutnya, perkara ini sudah berjalan di persidangan sampai pada tahap penuntutan, namun tiba-tiba Bupati mengimpulkan sejumlah pihak untuk adanya perdamaian. Seharusnya, menurut Susno, ketika perkara sudah masuk pengadilan, tidak boleh ada satupun orang yang sampur tangan. Kalau Bupati beralasan itu untuk membuat situasi Konawe Selatan kondusif jelang pilkada, menurut Susno alasan itu tidak masuk akal. Ada aparat keamanan, apa memang perkara Supriyani mengganggu ketidakkondusifan di sana? Tidak, tegas Susno dikutip dari tayangan channel YouTube pribadinya pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Menurut Susno, kehadiran massa PGRI di persidangan semata-mata untuk menuntut agar Supriyani diberi keadilan karena memang tidak bersalah. Bukan untuk masalah pilkada, gak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisir, tegasnya. Justru, lanjut Susno, yang membuat tidak kondusif Bupati yang mempolitisasi masalah hukum. Ini kondusif, akan lebih kondusif lagi kalau Bupati tahu tugas dan tanggung jawabnya, katanya. Bupati itu memberikan perlindungan hukum, keamanan, bukan mengumpulkan banyak pihak, dipaksa berdamai. Apa sih motivasinya? Gak benar itu, sambungnya. Susno juga menilai janggal langkah somasi yang dilakukan Bupati Konawe Selatan terhadap Supriyani. Menurutnya, yang justru layak disomasi adalah bupatinya, ex-Kapolsek Baito di sidang etik. Nasib mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin di kepolisian tak lama lagi akan ditentukan. Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, segera menggelar sidang kode etik untuk Ibda Muhammad dan Aibda Amiruddin atas kasus dugaan pelanggaran saat penyidikan kasus Guru Supriyani. Sebelumnya keduanya telah ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk keperluan pemeriksaan di Bid Propam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Hasil pemeriksaan sementara diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya muridnya yang tak lain anak adalah kolega mereka, Aibda WH. Ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Aibda WH santai dilaporkan balik. Kubu Aibda WH ternyata malah merespon santai terkait rencana Guru Supriyani akan melaporkan balik. Bahkan, pengacara Aibda WH, Laode Muhram mengancam akan membuktikan kalau Supriyani bersalah. Hal ini diungkapkan Laode dalam tayangan Nusantara TV. Itu hak mereka ya,
Kita tunggu putusannya seperti apa, ujar Laode. Laode menyebut bahwa kasus ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memenuhi hak perlindungan anak, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan dan bagaimana hak-hak anak dipulihkan, ujar Laode. Laode justru berharap agar Supriyani mengakui kesalahannya. Kami berharap Bu Supriyani menginsyafi perbuatannya, dan semoga tak ada Supriyani yang lain, ujar Laode. Terakhir, Laode juga berjanji bakal membuktikan bahwa Supriyani bersalah. Kami juga akan buktikan dia bersalah, tutupnya. Diketahui sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar.